Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa khairul muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanatil muttasili ilal muallimi rahimakumullah wa adan naf'a wa bi ulumid daraini amin. Al hadisul asyir at-tayyibul halal syartul qabul. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah wa innallaha amara mu'minina bima amara bihil mursalin wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa zakara rajulun yutil safara as'a ambara yamuddu yadayhi minas samai rabbi ya rabb wa man amahu syam haramun wa mashrabu haramun wal basu haramun wa ghuzya bil haram wa anna yustajabu lahu rawahul Muslim. Bagaimana ya coba doa yang dikabulkan oleh Allah SWT ya. Di sini katakan maddal yadaini ila sama wa huwa min adabid doa. Kita kalau berdoa agar supaya doa kita dikabulkan oleh Allah SWT, hendaklah kita memenuhi adab-adab dalam berdoa, ya, adab dalam berdoa kepada Allah SWT. Apa adabnya? Maddal yadain ila sama, yaitu mengangkat kedua tangan kita. Kalau berdoa angkat dua tangan, kita minta, ya, jangan berdoa tangannya cuma di atas paha aja, ya, segan-seganan teman, minta segan-seganan. Ya, imamnya berdoa dia amin amin tapi tangannya di atas, ya, atas paha. Itu segan-segan namanya doanya tuh, ya. Bagaimana akan diterima doa kita, ya, karena kita mengangkat tangan itu adalah adab berdoa, ya, adab berdoa. Bagaimana kita minta sama orang, kita minta orang tangan kita ke belakangin, dikasih enggak? Iya, ya, kita mintalah kita, ya. Orial Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi min hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi hadis dari Salman Al-Farisi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala hina karim hajjun karim yastahi iza rafa'al yadaini ilahi yadahi ayyaruddahuma safran khayataini, ya. Hadis dari, ya, Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW bersabda, innallaha hajjun karim, sungguhnya Allah itu maha hidup, maha mulia, ya. Yastahi iza rafa'al yadaini ilahi, ya, yadaihi, ya, Allah merasa malu iza rafa'a, jika ada seorang itu mengangkat kedua tangannya, ya, memohon kepadanya ayyaruddahuma safran khaibataini. Allah akan merasa malu kalau ada orang mengangkat kedua tangannya memohon kepadanya untuk menolaknya, ya, untuk menolaknya, ya, permintaan orang itu, ya. Sapraha ibaini artinya tangannya kosong, ya, dia minta, ya, tapi nggak diterima doanya, ya, tangan kosong, maka Allah akan merasa malu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fil istisqa hatta yura bayadu ibtaihi
Rasulullah SAW waktu sholat istisqa itu mengangkat tangannya, ya, mengangkat tangan, ya, sehingga tampak putih daripada tangannya itu karena tinggi mengangkat tangannya. Dan juga Rasulullah meminta, ya, memohon pada Allah, berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya ketika berdoa dalam perang Badar. Oh, ya, angkat tangan Rasulullah, ya, waktu berdoa, ya. Ada orang yang berpendapat nggak usah angkat tangan. Nah, tapi Rasulullah ini mengangkat tangan, ya, waktu dia mohon pada Allah waktu perang Badar, yastansirullah alal musyrikina hatta saqata ridaahu an mankabihi, ia memohon kepada Allah pertolongan Allah daripada serangan orang-orang kaum musyrikin, hatta saqata ridaahu, sehingga sorbannya jatuh dari pundaknya karena tingginya mengangkat kedua tangannya. Itu, ya. Jadi yang pertama, ya, adab kita berdoa agar doa kita diterima, dikabulkan oleh Allah SWT, kita angkat kedua tangan kita. Yang kedua ada al-ilhaju Allah Ta'ala, kita mohon betul-betul, ya, mendesak Allah betul-betul, memohonkan kepada Allah SWT, wa zalika bitakriri zikri, ya, hendaklah kita berulang-ulang, ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali doang berdoa, baru sekali doang bangun malam, ya, mau dikabulkan, ya, jangan sekali, terus berulang-ulang setiap malam kita mohon, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita, ya, mendesak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan juga kita dalam berdoa itu hendaklah pilih waktu-waktu yang mustajab, ya, tengah malam itu kita minta kepada Allah, ya, di setiap habis sholat fardu mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu waktu yang mustajab. Jangan habis sholat fardu langsung antas jalan aja, ya, pada jalan aja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan syarat juga kita supaya doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-huduru war-raja, hadirkan hati kita dan penuh harapan dikabulkan doa kita, ya, hadirkan hati kita waktu berdoa. Jangan berdoa, ya, amin amin, hatinya kemana tahu jalan, iya, ya, kita mohon pada Allah hatinya nggak khusyuk, ya, itu, ya, adalah kehusyuan, kehadiran hati kita adalah syarat untuk kita bisa diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi SAW, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu dari Nabi Muhammad SAW, qala ud'ullaha wa antum muqimuna bil ijabah. Ud'ullah, berdoalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, wa antum muqimuna bil ijabah, dan kau yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna Allah Ta'ala la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Sungguhnya Allah SWT tidak menerima doa orang yang hatinya ghafilin lalai, ya. Allah nggak terima doa orang yang hatinya lalai, berdoa mulutnya tapi hatinya kemana-mana jalan, ya, ya. Jadi kita harus, ya, muqinuna bil ijabah, ya, dengan kita yakin, ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adab-adab kita berdoa tadi samping mengangkat tangan, ya, maka taharrul awqatil fadilah, pilih waktu-waktu fadilah seperti tengah malam habis, ya, kita sholat fardu antara dua khutbah, ya, kemudian takdimul wudu wassalah, ya, dahulukan dengan kita punya air wudu, ya, dahulukan kita punya air wudu, kita wudu dulu, ya, kemudian wassalah, sholat sunat,
baru berdoa. Ya, jangan datang-datang ya langsung sujud syukur aja, berdoa aja, nggak punya air wudhu ya, sujud aja. Kita kalau ini memohon pada Allah, bersyukur kepada Allah ya, kita cari waktu yang bagus ya, yang mustajab ya, kemudian kita didahulukan dengan berwudu dan kita sholat. Ya, ini yang paling bagus tengah malam kita wudhu, sholat ya, apa 2 rakaat, apa 4 rakaat ya, kita sholat witir. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kemudian taubat, istighfar ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kemudian istiqbalu kiblati ya, menghadap kiblat. Doa menghadap mana aja, menghadap kiblat ya, hadap kiblat sana kita ya, jangan menghadap mana aja ya. Wa fatatahu bilhamdi wassana ya, buka doa kita, permohonan kita dengan mengucapkan ya alhamdulillahirabbil alamin itu ya, wassana, pujian-pujian pada Allah ya, buka dengan alhamdulillah, wassalatu ala nabi, dengan salawat sama nabi ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu ya, adab-adab kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ja'ala sholata fi wasati wa hatmihi biha bi amin, akhiri doa kita dengan amin. Itu adab-adab dalam kita berdoa ya. Nah, inilah ya hadirin sekalian ya, bahwasanya kita hendaklah ya banyak-banyak berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak-banyak beristighfar ya, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita perbaikilah dalam hidup ini, baik ucapan kita, ibadah kita ya, maupun kita dalam mencari nafkah, hendaklah kita lakukan dengan sebaik-baiknya, mencari harta halalan thayyibah ya, beribadah dengan yang baik ya, dan ya dalam kehidupan ini semua kita lakukan dengan ya sesuai daripada ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, inilah hadis yang ke-10 yang mengingatkan kepada kita agar kita jangan sampai makan daripada yang haram, jauhkan daripada yang haram, tapi makanlah daripada yang halalan thayyibah, halal aja dan thayyib yang baik ya, jauhkan daripada yang haram ya. Ibadahlah dengan baik ya, dengan ya penuhi rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya ya, maka ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan daripada hal-hal yang merusak ibadah kita, jauhkan daripada hal-hal yang merusak ibadah kita ya, maka sholat penuhi rukun-rukunnya, syaratnya, wudhunya yang betul, yang baik, jangan sembarangan aja wudhunya ya, pakai ilmu gitu ya, jangan sampai ikut-ikutan aja, tapi haruskan dengan ilmu. Sholat kita rukunnya, fatihahnya yang bagus, rukuknya, sujudnya ya, itu adalah sebagai rukun-rukun daripada sholat kita ya. Ya, saya kira demikian ya, mudah-mudahan ya semua apa yang kita dengar ini dapat bermanfaat, dapat kita amalkan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله الذي أستغفر الله لك الحمد يا معبود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا بأصحابه سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال الكريم العظيم سلطانك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولي وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.